NIM 210682 dari Universitas Primagraha, kelas manajemen RA6. Dan jadi di sini saya ditugaskan kepada Bu Primi untuk mengaitkan Google dengan OKR. Jadi Google salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling inovatif di dunia. Terkenal tidak hanya karena produk dan layanannya, tetapi juga karena manajemen kinerja yang canggih dan struktur. Dalam video ini, kita akan mengulas bagaimana Google menerapkan manajemen kinerja dalam 4 fase. Yang pertama ada planning, monitoring, reviewing, dan rewarding, dengan mengaitkannya pada sistem OKR. Fase pertama itu planning atau perencanaan. Di Google sangat berfokus pada keterlibatan karyawan dalam menetapkan tujuan. Dalam sistem OKR merupakan tujuan utama yang ingin dicapai. Setiap kuartal, karyawan bersama dengan timnya menetapkan OKR yang jelas dan menantang. Ini menciptakan alignment antara tujuan individu, tim, dan perusahaan. Fase kedua ada fase monitoring. Monitoring atau pemantauan kinerja di Google dilakukan secara teratur namun dengan pendekatan yang fleksibel dan transparan. Dengan menggunakan OKR, Google pemantauan progres karyawan secara berkala, biasanya setiap minggu atau setiap 2 minggu. Ini memungkinkan penyesuaian cepat jika ada tantangan atau perubahan yang perlu diakomodasi. Lebih dari sekedar pemantauan, Google mendorong komunikasi terbuka dan umpan balik konstruktif antara manajer dan karyawan. Fase ketiga itu ada reviewing. Setiap akhir kuartal, Google melakukan proses review di mana kinerja karyawan dinilai berdasarkan OKR yang telah ditetapkan. Review ini bukan hanya untuk mengevaluasi apakah target tercapai, tetapi juga untuk memahami proses yang diambil dan hambatan yang dihadapi. Jadi fase terakhir itu ada fase rewarding. Dalam fase rewarding, Google memastikan bahwa prestasi karyawan diakui dan dihargai secara adil. Walaupun Google menawarkan berbagai fasilitas dan tunjangan yang sangat menarik, sistem penghargaan lebih dari kompensasi finansial. Google menghargai kontribusi karyawan melalui promosi, peluang, pengembangan karir, dan pengakuan publik. Jadi di sini ada 4 fase. Yang pertama planning, yang kedua monitoring, dan yang ketiga reviewing, dan yang terakhir fase rewarding. Jadi semua itu berkaitan dengan perusahaan pada sistem OKR. Jadi Google memanfaatkan OKR bukan hanya sebagai alat pengukuran kinerja, tetapi sebagai mekanisme untuk mendorong inovasi dan kolaborasi. OKR memungkinkan Google untuk tetap fleksibel terhadap perusahaan dan Google sendiri untuk tetap fleksibel terhadap perusahaan dan inovasi. Ini juga mendorong setiap karyawan untuk berpikir besar dan bekerja keras mencapai target yang mungkin tampak sulit, tetapi bisa dicapai dengan kreativitas. Untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa diambil dari Google dalam menciptakan SDM yang berkinerja tinggi. Jadi ada 3, yaitu yang pertama, libatkan karyawan dalam menetapkan tujuan dan target. Yang kedua, ciptakan budaya pemantauan kinerja yang transparan dan berbaris umpan balik untuk memastikan karyawan tetap berada di jalur yang benar. Dan yang terakhir itu ada hargai prestasi karyawan dengan cara yang tidak hanya melalui kompensasi. Jadi itu adalah penjelasan dari saya mengenai Google yang mengaitkan dengan sistem OKR. Dengan demikian ulasan tentang bagaimana Google menerapkan manajemen kinerja melalui OKR dan apa yang bisa kita pelajari. Semoga informasi ini bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.